Mana rumahnya? Nah itu tuh, yang di atas itu bang. Lewat sini jalan ya? Ya Allah, Kek. Kakek maaf ya, Kek, kalau ini waktunya nggak tepat sekali, Kek. Tapi Lastri harus nanya sama kakek. Uang yang di tangan kakek itu dari siapa, Kek? Dari mana? Nah, percayalah itu uang kakek sendiri. Benar. Kalau kakek punya uang sebanyak itu, buat apa kakek jual mainan dari botol? Kek, almarhum orang tua saya sangat benci sama uang yang gak halal, Kek. Dan saya nggak mau kalau Acan diobatinnya dengan uang yang gak halal, Kek. Ya Allah. Jadi kakek tinggal di sini. Maksud abang? Semoga sejadahnya bisa bermanfaat ya, Kek. Alhamdulillah. Amin. Ya, Kek, dan kakek terus bersabar ya di sini. Terima kasih ya. Kakek langsung saja pakai ya. Iya. Kek, maaf. Itu sejadahnya kebalik. Kirain selama ini sejadahnya dibalik karena sejadahnya lusuh. Ternyata sejadah baru juga dibalik. Selamat sore, Pak. Ya. Perkenalkan, ini pengacara saya, Pak Budi Raharjo. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, Bapak Zaino, apa benar di sini telah menangkap seorang kakek tua yang bernama Yanto? Sebentar, saya cek dulu ya. Pak Yanto. Usia 70 tahun. 75 tahun. 75 tahun. Iya. Apa yang kamu lihat di permukaan sajadah ini? Gambar. Segala macam bentuk gambar apapun akan selalu menarik alam bawah sadar kita untuk memperhatikan. Jadi secara otomatis konsentrasi kita tersita untuk itu. Nah, gambar pada sajadah ini mengganggu konsentrasi kakek pada saat kakek mau beribadah secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pikiran, amalan pada saat beribadah harus hanya tertuju pada satu arah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga di rumah kakek. Semua piring kakek yang ada gambarnya kakek tutup dengan plester. Kalender gambarnya kakek buang, tinggal tanggal, harian dan tahunnya. Supaya kakek bisa fokus pada saat kakek mau bersyukur. Kita harus selalu bersyukur ketika melihat kalender dan hari demi hari melewati usia kita. Kita harus bersyukur ketika menerima rezeki, makanan dan minuman pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, menurut undang-undang ini tidak dibenarkan. Kek Yanto harus dibebaskan tanpa syarat. Oh iya. Itu Neng? Ya, sebenarnya Bapak ini ke ruang tahanan. Siapa? Makasih ya Pak. Kasus salah tangkap itu memang biasa terjadi Pak. Oh iya. Ya. Ini terdakwa sebelumnya. Nah, ini kakek sebut filosofi sajadah terbalik. Nah, kalau
Apa kabar cucu kakek? Kakek. Kakek apa kabar, Kek? Baik, baik. Maafin Riko ya, Kek. Kakek jangan pergi lagi ya. Riko janji Riko nggak akan berulah lagi, ya. Asal kamu bisa pegang janji kamu itu, Riko. Iya, Kek. Pasti. Permisi. Makasih, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi sejak saat itu saya selalu lebih mementingkan urusan duniawi. Makanya kakek jadi protes karena hal itu. Sehingga kakek akhirnya kabur dari rumah. Bukannya kabur, tapi kakek mengasingkan diri supaya menghindar dari kamu yang berbau hawa nafsu dunia. Kakek mana coba? Yang senang melihat cucunya tiap-tiap hari diperbudak alkohol, pesta-pesta. Kakek mau menghindar agar tidak terbawa ke dalam urusan hawa nafsu dunia. Kakek mau buktikan kalau kehidupan itu bukan cuma melulu urusan dunia. Kekayaan itu belum tentu jamin hidup yang baik. Kakek hidup miskin, tapi terbukti kakek bahagia. Hei, kesayangan aku. Kamu dari mana aja habis jualan ya kalian? Kok bau matahari gini sih? Bau asem. Masa sih? Tadi pagi Acan udah mandi kok. Bener bohong. Iya, tapi sabunnya udah nggak mempan sama Acan, dia masih basah. Enggak, kok nggak bau asem. Kita jenguk kakekku yuk, mau nggak? Ya udah, ayo. Acan nggak diajak, Acan nggak diajak. Iya, Acan diajak, ya udah yuk. Naik masuk mobil ya. Lari-lari gitu. Cucu kakek. Ini cucu-cucu kakek. Kakek. Dari mana ini? Dari rumah kayak biasa habis jualan. Banyak lakunya. Ya, alhamdulillah. Ditemenin sama Acan tadi jalan. Kakek udah cium Acan belum? Acan bau acem loh. Enggak. Canda diriku bisa aja. Kakek tahu nggak? Kalau Riko itu sayang banget sama kakek. Karena kakek adalah satu-satunya keluarga Riko yang masih ada. Riko mohon sama kakek. Kakek mau ya balik lagi ke rumah, tinggal bersama Riko. Kakek tahu nggak? Riko tuh udah banyak berubah sekarang. Dan rumah kita udah lebih bagus. Alhamdulillah, Riko punya rezeki yang bagus dari Allah. Oh iya, ini kan kalian semua orang-orang yang Riko sayang. Kenapa kalian semua nggak tinggal bareng Riko aja? Ayo, kita tinggal sama-sama, kita hidup bahagia dan nggak perlu susah-susah jualan mainan lagi, ya? Yuk. Kami hidup nyaman seperti ini, Riko. Ini mengingatkan kami harus bekerja keras demi hidup. Iya, dan dengan berjualan juga kita jadinya bisa menghargai setiap rupiah yang kita dapat, Mas. Kami masih menyimbangkan ibadah. Sesuatu yang mungkin terlupakan
kalau kita ini berada dalam posisi seperti kamu sekarang. Hanya dengan hidup secara terbalik atau sebaliknya, kita bisa memahami kehidupan orang lain. Dengan melakukan hidup susah, kakek bisa lebih merasakan perjuangan hidup yang sesungguhnya. Seperti yang dirasakan keluarga Lastri. Kalian ini memang luar biasa. Tapi, bukankah kita harus mensyukuri apa yang Allah udah berikan kepada kita? Kalau memang Allah memberikan kemapanan kepada Riko, kenapa kita nggak menggunakannya dan menerima itu, mensyukuri itu? Toh, kalau kita orang yang berkecukupan, kita tetap bisa beribadah kan? Iya, insya Allah, Mas. Yang pasti kemapanan itu kita capai sendiri. Dan kalau kita udah mencapainya, ya kita bisa hidup dengan kemapanan. Waktunya sholat. Riko, Ya kek, kamu lihat sajadah-sajadah ini. Tunggu. ini kok sejadahnya dibalik-balik ya? Ini sengaja dibalikin? Biar apa? Semua pertanyaan kamu akan terjawab kalau kamu sudah bisa memahami filosofi sajadah terbalik ini. Ayo, wudhu. Yuk. Ayo.